Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu kembali di kelas penyusunan kerangka kerjasama internasional. Dan topik kita pada hari ini adalah metode penyelesaian sengketa. Sebelumnya, metode penyelesaian sengketa, bagaimana cara pendekatan, kemudian strategi yang akan digunakan. Ini didasarkan pada perjanjian yang disusun di antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sebuah sengketa adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan klausul penyelesaian sengketa tersebut ke dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kelalaian dari para pihak terkait metode penyelesaian sengketa ini bisa menjadi kesulitan bagi para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa di kemudian hari ketika misalnya kedua belah pihak dalam implementasi kerjasama tersebut mendapatkan hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan harapan dari para pihak. Jika kita bicara mengenai penyelesaian sengketa, maka teman-teman saya ingatkan kembali untuk mengingat basic approach to dealing with conflict, atau kita sebut juga sebagai gaya berkonflik atau style berkonflik. Ada 5 pendekatan dalam berkonflik. Pertama adalah avoiding, kedua accommodating, ketiga competing, keempat compromising, dan yang kelima adalah collaborating. Lima pendekatan ini dipisahkan oleh dua sumbu, yaitu di sumbu X adalah ini concern terhadap kepentingan orang lain atau kepentingan bersama, sementara di sumbu Y-nya adalah concern kepada kepentingan diri sendiri atau kebutuhan diri sendiri. Avoiding adalah titik di mana concern terhadap kepentingan diri sendiri dan concern terhadap kepentingan orang lain atau kepentingan bersama ini paling rendah, sementara di sumbu X dan Y yang paling tinggi adalah pendekatan collaborating, di mana concern for other goal and concern for our goal ini ada di titik masing-masing yang paling tinggi. Sekali lagi, pendekatan-pendekatan ini bukan untuk melihat mana yang paling baik atau mana yang paling buruk. Jadi tidak berarti avoiding ini adalah pendekatan yang buruk dan collaborating adalah pendekatan yang paling baik dan selalu harus digunakan. Ini adalah pilihan-pilihan pendekatan yang bisa dipilih ketika menghadapi situasi-situasi tertentu. Misalnya, kita ambil contoh kembali, avoiding ini bisa kita gunakan ketika misalnya kita melihat bahwa potensi kekalahan kita dalam negosiasi tersebut cukup tinggi, sehingga kita bisa mengambil pilihan untuk menghindar dari konflik, menghindar dari negosiasi tersebut atau perundingan tersebut. Sementara di collaborating misalnya, kita juga harus memperhatikan di pendekatan ini salah satu yang paling ditekankan adalah kemampuan para pihak dalam menemukan konsensus yang adil bagi semua pihak. Jadi sekali lagi, tidak semua pendekatan ini bisa kita terapkan pada setiap kondisi. Setiap pendekatan ini kita bisa terapkan pada kondisi-kondisi tertentu yang sesuai.
Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi perselisihan atau persengketaan? Yang pertama tentu yang harus disiapkan adalah persoalan fisik, mental, serta finansial. Yang lainnya tentu para pihak perlu memahami jenis dan bentuk masalah yang disengketakan. Yang ketiga yang perlu dipahami juga adalah aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana latar belakang aktor tersebut. Yang keempat, juga perlu diperhatikan tujuan dari para pihak. Dan yang terakhir adalah menghitung kalkulasi cost and benefit dari setiap pilihan-pilihan yang diambil oleh para pihak. Nah, menentukan pilihan-pilihan yang terbaik ini tentu teman-teman harus mengingat kembali Batna, Zopa, dan RP yang sudah kita jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian internasional, yang pertama ada 3 hal. Yang pertama adalah choice of law. Para pihak bisa memilih penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan oleh hukum nasional dari negara yang menginisiasi perjanjian tersebut, atau akan diselesaikan oleh hukum asing. Maksudnya oleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di negara mitra. Yang kedua, choice of place. Ini adalah pilihan dari para pihak untuk memilih tempat penyelesaian sengketanya. Sama seperti choice of law ini bisa diselesaikan di negara inisiator atau bisa diselesaikan di negara mitra. Yang ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah choice of mechanism atau pilihan mekanisme. Ada 2 pilihan mekanisme yang bisa dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Pertama, mekanisme hukum, dan yang kedua adalah mekanisme politik atau mekanisme diplomatik. Apa saja contoh-contoh mekanisme politik atau mekanisme diplomatik? Kita bisa contohkan misalnya ada negosiasi, konsultasi, good offices. Good offices ini dalam bahasa Indonesia adalah jasa-jasa baik. Kemudian mediasi juga bisa dalam bentuk konsiliasi. Sementara metode penyelesaian sengketa dengan mekanisme hukum kita bisa contohkan melalui badan arbitrase, kemudian melalui badan peradilan lokal maupun internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS, dalam undang-undang tersebut disebutkan ada 2 mekanisme untuk menyelesaikan sengketa seperti yang kita telah sebutkan sebelumnya. Ada mekanisme hukum yaitu melalui badan arbitrase dan pengadilan, juga ada mekanisme politik atau diplomatik melalui atau mekanisme non hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa atau dalam bahasa Inggrisnya alternative dispute resolution. Di pasal 10 undang-undang tersebut dijelaskan apa-apa saja prosedur yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan sengketa ketika para pihak memilih untuk penyelesaian sengketa ini dilaksanakan di luar peradilan.
Bisa pilihannya dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau dengan penilaian expert atau para ahli, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan jelaskan bentuk-bentuk, definisi, dan karakteristik dari metode alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah negosiasi. Bentuk penyelesaian sengketa ini karakteristiknya tanpa perantara, jadi tidak ada pihak ketiga. Ini hanya melibatkan pihak-pihak yang berkonflik saja tanpa perantara. Kemudian sering digunakan antar negara. Para pihak dapat menerima atau menolak. Dalam mekanisme ini dibutuhkan waktu dan kemampuan yang lebih. Kemudian karena dia tidak melibatkan pihak ketiga, maka kerahasiaannya terjamin. Namun kesulitannya adalah dia tidak efektif ketika perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh para pihak ini sangat besar. Contoh dari negosiasi adalah Joint Bilateral Commission. Yang kedua adalah mekanisme mediasi. Mekanisme ini adalah metode penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga. Ini yang membuatnya berbeda dengan negosiasi. Dan pihak ketiga tersebut dapat mengajukan proposal untuk penyelesaian sengketa. Karakteristiknya, dalam hal ini peranan para pihak yang bersengketa masih besar. Jadi dia tidak didominasi oleh pihak ketiga atau mediator. Kemudian, concern para pihak juga masih diperlukan. Jadi bukan mediator yang akan menyelesaikannya, tapi mediator berfungsi sebagai perantara di antara para pihak yang bersengketa ini. Kemudian, kontrol terhadap masalah, problem atau kasus masih di tangan para pihak ini. Efektif bagi para pihak yang memiliki perbedaan yang sangat besar. Kemudian metode ini juga efektif untuk meredakan ketegangan atau atmosfer yang kurang kondusif. Dan yang terakhir, seorang mediator atau pihak mediator ini harus netral. Kemudian dia tidak dibatasi oleh waktu. Ini yang membuatnya sama dengan negosiasi seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi bisa jadi proses mediasi ini memang sangat panjang dan bisa berulang-ulang. Contoh mediasi yang bisa diberikan adalah mediasi Perancis terhadap Amerika Serikat dan Spanyol dalam Perang Amerika Spanyol di tahun 1898, dan mediasi Amerika Serikat dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Yang lainnya juga mediasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Jimmy Carter dalam sengketa Arab-Israel, dan berakhir dengan lahirnya kesepakatan damai Camp David. Kemudian yang lainnya, mediasi Presiden Bill Clinton dalam perundingan PLO dan Israel berhasil melahirkan persetujuan damai Way Plantation. Jadi banyak sekali contoh di mana US ini mengambil peran sebagai mediator. Tentu banyak sekali kita bisa sebutkan, misalnya Camp David ini saja ada Camp David 1, 2 untuk kasus konflik Arab Israel, yang lainnya Y River 1, 2, dan ini tidak lepas dari peran mediator dari pemerintah Amerika Serikat. Yang ketiga, bentuk APS lainnya adalah good offices atau jasa-jasa baik, yaitu penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator. Karakteristiknya,
Peranan pihak ketiga terbatas hanya sebagai fasilitator, biasanya dijalankan oleh negara atau melalui PBB. Pihak ketiga ini, si fasilitator ini, tidak ikut serta secara langsung dalam perundingan, namun berfungsi untuk menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang perlu agar negara-negara bersengketa mau bertemu dan merundingkan sengketanya. Dalam hal ini, sama seperti mediasi tadi, peranan para pihak yang bersengketa ini masih sangat dominan. Kemudian, dalam hal ini juga para pihak bisa menerima atau menolak ajakan dari fasilitator tersebut. Contoh-contoh jasa baik yang bisa diberikan, misalnya dari pemerintah Prancis dalam sengketa Amerika Serikat dan Vietnam ketika akan mengakhiri Perang Vietnam, kemudian jasa-jasa baik yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam sengketa Mesir-Israel, kemudian juga jasa-jasa baik dari Amerika Serikat dan Inggris dalam sengketa Prancis dan Tunisia. Metode selanjutnya adalah inquiry atau penyelidikan, merupakan salah satu upaya pencarian fakta tanpa ada keharusan mencari penyelesaian, dan sering digunakan sebagai komponen penting dalam penyelesaian sengketa, misalnya konsiliasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Jadi yang mau kita garis bawahi di sini, inquiry atau penyelidikan ini adalah upaya pencarian fakta di lapangan, dan bisa jadi dia bersifat untuk melengkapi metode penyelesaian sengketa lainnya, misalnya konsiliasi dan arbitrase. Melibatkan intervensi pihak ketiga, umumnya komisi inquiry atau melalui organisasi internasional atau agen khusus lainnya. Komisi inquiry ini melakukan pencarian fakta atau fact finding untuk memeriksa klaim, memverifikasi keabsahannya, mengevaluasi kerugian, menilai pembayaran, dan menyelesaikan klaim yang disengketakan oleh para pihak yang berkonflik. Apa saja contoh inquiry yang bisa kita jelaskan? Misalnya jika dilakukan oleh komisi inquiry, contohnya adalah dalam penyelesaian kasus Dogger Bank Incident, dari jasa-jasa yang diberikan oleh komisi inquiry ini ditemukan fakta-fakta yang pada akhirnya Rusia harus membayar ganti rugi kepada pemerintah Inggris. Contoh lainnya, jika dilakukan oleh organisasi internasional, salah satunya adalah peranan DKPBB membentuk komisi pencarian fakta untuk menyelidiki percobaan kudeta yang dipimpin oleh tentara bayaran Inggris di Seychelles. Kemudian, jika dilakukan agen khusus, kita bisa berikan contoh, misalnya yang dilakukan oleh Badan ICAO atau International Civil Aviation Organization atau organisasi penerbangan sipil internasional. Ini menyelesaikan insiden pesawat KE-007 yang terlibat dalam penembakan jumbo jet tersebut di Korea Selatan di wilayah Soviet. Mekanisme inquiry merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang selalu disebutkan Amerika Serikat dalam 48 perjanjian bilateralnya
selama tahun 1913 sampai 1940. Jadi US selalu dalam penyelesaian sengketanya meminta untuk mekanisme inquiry ini selalu datang, selalu hadir dan dituliskan dalam dokumen perjanjian internasional di mana US terlibat di dalamnya. Metode selanjutnya adalah konsiliasi. Karakteristik metode ini, yang pertama, melibatkan intervensi pihak ketiga, umumnya negara atau komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dan bersifat ad hoc atau permanen. Jadi badan ini bisa jadi hanya untuk sementara, namun bisa juga dibuat permanen sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Yang kedua, pihak ketiga dapat melakukan formal investigation untuk mempelajari fakta-fakta dan sengketa dari setiap sudutnya. Yang ketiga, berperan aktif dan mewakili kewenangan untuk atau mengajukan formal proposal berupa usulan penyelesaian sengketa dan syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak. Dalam hal ini, keputusan pihak konsiliator tidak mengikat dan para pihak yang bersengketa bisa menerima ataupun menolak usulan formal investigation yang diajukan oleh konsiliator. Contoh konsiliasi, misalnya pembentukan komisi konsiliasi antara kedua negara untuk menyelesaikan sengketa dari Thailand dan Prancis. Dalam laporannya, komisi tersebut tidak membenarkan tuntutan Thailand dan sekaligus mengakhiri tugasnya. Contoh yang lain bisa dilakukan oleh individu, dalam hal ini diplomat, dalam kasus konsiliasi yang dilakukan oleh Victor Umbrich, seorang diplomat Swiss dalam sengketa Kenya, Uganda, dan Tanzania atas aset-aset yang sebelumnya dimiliki oleh komunitas Afrika Timur atau East African Community. Yang ketiga, contoh konsiliasi lainnya adalah melalui komisi konsiliasi untuk sengketa batas laut kontinental Islandia dan Norwegia di Pulau Jan Mayen. Proposal dari komisi tersebut adalah eksplorasi bersama. Jika negosiasi, konsiliasi, inquiry, good offices, kemudian mediasi ini adalah contoh-contoh dari mekanisme politik atau diplomatik, maka yang selanjutnya dijelaskan adalah metode-metode penyelesaian sengketa dengan mekanisme hukum. Yang pertama adalah arbitrase. Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Karakteristiknya bisa jadi badan ini ad hoc atau bisa jadi dibuatkan sebagai badan formal. Karena dia adalah badan yang mempunyai kekuatan hukum, maka kesepakatan dan concern ini tidak lagi di tangan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi sudah dialihkan kepada badan arbitrase. Jadi dalam hal ini kesepakatan, apa yang menjadi kesepakatan, kemudian fokus dari sengketa tersebut
ditentukan oleh badan arbitrase. Tidak ada kontrol dari para pihak yang bersengketa terhadap pengambilan keputusan karena semua akan diputuskan oleh badan arbitrase. Kemudian dalam badan arbitrase ini hakim dan panel hakim yang dipilih adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Jadi dia bukan hakim karir, jaksa atau unsur-unsur lain di dalam peradilan, meskipun bisa jadi unsur-unsur peradilan tersebut bisa ditarik di dalam badan arbitrase, tapi bisa jadi orang-orang yang bekerja di arbitrase ini adalah orang-orang yang mengerti dengan isu-isu yang disengketakan. Bisa jadi dia seorang pakar ekonomi, pakar politik, bisa juga pakar di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Karena dia merupakan bagian dari mekanisme hukum, biasanya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa relatif singkat. Ini yang membuat mekanisme hukum ini berbeda dari mekanisme politik atau diplomatik. Kemudian keputusannya bersifat legally binding, maksudnya mengikat secara hukum dan sifatnya final atau unnegotiated. Kemudian kerahasiaannya terjamin. Kemudian prosedurnya fleksibel karena waktunya relatif singkat dan tidak melibatkan banyak pihak. Kos yang dikeluarkan relatif lebih murah dan pasti. Kemudian karena badan arbitrase ini biasanya membuat batas waktu penyelesaian sengketa, maka biasanya penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan pasti. Contoh badan arbitrase, mungkin teman-teman pernah dengar United Nations Commission on International Trade Law. Kemudian ada di WTO, teman-teman juga mungkin sering dengar Dispute Settlement Understanding yang melahirkan Dispute Settlement Body. Kemudian ada ICSID, International Center for Settlement of Investment Dispute. Ini adalah sebuah badan arbitrase yang bertugas untuk menangani sengketa antar negara investor di bidang investasi. Teman-teman juga mungkin pernah dengar ICC. Ini adalah International Chamber of Commerce. Kemudian contoh lainnya yang dihasilkan dari badan ICC tersebut antara lain Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau New York Conference tahun 1958. Sekali lagi, arbitrase ini juga merupakan salah satu mekanisme yang dituliskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya, bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lainnya yang berbasis pada aspek hukum. Setelah arbitrase tadi ada pengadilan. Pengadilan di sini dimaksudkan adalah peradilan nasional atau pengadilan nasional dari salah satu pihak yang bersengketa.
karakteristiknya bisa digunakan dalam kontrak yang sederhana secara substantif. Dalam penyelesaian sengketa melalui badan peradilan ini, waktunya relatif lebih lama. Kemudian, biaya yang digunakan cenderung lebih mahal dan tidak pasti. Kemudian, kualitas hakim juga bersifat relatif. Lalu, kerahasiaannya tidak terjamin. Kemudian, tidak ada kontrol penyelesaian masalah. Contoh dari badan peradilan ini adalah Mahkamah Internasional di badan PBB, yaitu International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Terakhir, dalam menyelesaikan sengketa bisa juga diambil sebuah metode kombinasi, yaitu para pihak bisa mengcombine antara mekanisme politik dan mekanisme hukum. Dan bentuk penyelesaian sengketanya bisa lebih dari satu. Dia bisa memadukan beberapa metode penyelesaian sengketa. Misalnya kita bisa ambil dalam sebuah sengketa dagang, katakanlah begitu, para pihak bisa memilih metode hukum melalui badan arbitrase untuk menentukan liabilitas. Jadi benar salahnya atau pihak mana yang ada di posisi yang benar dan pihak mana di posisi yang salah. Dan bisa dikombinasikan dengan metode politik atau diplomatik, yaitu dengan teknik negosiasi untuk menentukan jumlah ganti rugi dari kedua belah pihak. Demikian teman-teman, mudah-mudahan penjelasan mengenai topik penyelesaian sengketa ini bisa difahami. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Sampai bertemu kembali di kelas kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.